Halo guys, welcome back again to my channel Rijal My Hendra. Kali ini gue bakal ngebahas 3 riddle dan plus 1 riddle buat yang berlangganan. Karena dari teman-teman ini banyak banget yang request untuk bikin konten riddle lagi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang riddle yang agak sedikit mengerikan dari keempat riddle tersebut. Oh iya, jadi kali ini gue juga bakal ngebawainnya selalu sendirian kayak gini. Sahabat gue yang kemarin-kemarin itu kayaknya bakal nggak ada lagi. Tapi gue tetap menggunakan tema itu untuk bikin video-video short. Karena untuk sendiri kayak gini tuh lebih mudah buat ngeditnya nggak sih? Gue nggak perlu skrip panjang, harus A dan B, A, B, A, B gitu. Dan nanti kontennya juga bakal lebih mudah untuk diproduksi, yang bikin kalian bisa lebih sering nonton video gue. Ya udah, langsung aja kita bahas ke riddle yang pertama dulu. Pastiin kalian bisa menjawabnya. Riddle pertama, anak kecil di bus. Ceritanya tuh kayak gini, berangkat sekolah pagi hari naik bus adalah kebiasaanku setiap hari. Pasalnya udah nggak ada lagi alternatif lain bagiku untuk mencapai sekolah kecuali naik bus. Tapi karena ini adalah hari Senin, maka bus terkadang lebih penuh dari biasanya. Terlebih lagi karena dimulainya tahun ajaran baru. Banyak orang yang mungkin memilih berangkat berkegiatan lebih awal daripada biasanya. Saat itu aku sedang berdiri di samping seorang bapak-bapak di dalam bus yang penuh. Sambil menunggu bus sampai ke tujuanku, di dalam benakku tuh terpikirkan, aduh, busnya ini tuh sesak banget sih. Terus aku sesekali melihat orang-orang dan memperhatikan mereka karena memang aku nggak bisa bergerak sekarang. Di sana ada satu hal yang menarik perhatianku. Ada seorang anak kecil yang kini sedang duduk di pangkuan ibunya. Dilihat dari manapun, dia sepertinya mau masuk TK hari ini. For apple. Terus karena aku melihat dia lucu banget, aku terkekeh. Karena dia kayak kelihatan sibuk dengan buku ejaan bahasa Inggris yang saat ini dia pegang. B for blue. Kulihat sang ibu nampak lebih memilih mengabaikan anaknya. C for class, ujarnya sebelum akhirnya dia diam 1000 kata. Aku menatapnya bingung dan beralih ke buku ejaan bahasa Inggrisnya. Di dalam benakku aku menunggu dia mengucapkan D for doctor, sesuai yang tertera di bukunya. Tapi yang aku dapati dia malah menoleh ke ibunya. Ibu, ujarnya. Si ibu langsung menoleh ke arah anak itu. Class, ujar si anak. Dia menunjuk-nunjuk huruf C berkali-kali. Iya, kelas. Artinya tuh ruang kelas, nak. Jawab si ibu. Bukannya mengangguk dan mengerti, si anak malah menangis mendengar ucapan si ibu. Dia sambil menunjuk buku itu sambil terus berteriak, kelas, kelas, kelas. Ibunya kan kaget karena dia melihat anaknya menangis dan tentu saja dia langsung panik. Pasalnya seluruh penghuni bus langsung menoleh kepadanya. Tangisan itu nggak berhenti bahkan setelah 2 menit berlalu. Malahan semakin keras dan semakin pilu. Aku bisa dengan jelas melihat sorot malu si ibu yang masih mencoba menenangkan anaknya. Dan di menit berikutnya, sudah ada beberapa orang mulai memarahi si ibu karena tidak becus menenangkan anaknya. Hai Nona, bisa kau tenangkan anakmu? Ini bus umum, banyak yang terganggu sekarang. Buat dia berhenti menangis, tegur seorang bapak-bapak berpakaian jas. Tapi tangisan anak itu nggak berhenti. Akhirnya dengan berat hati si supir menghentikan busnya. Dan sang ibu pun diminta untuk turun agar menunggu bus yang selanjutnya. Saat si ibu mencoba keluar sembari menggendong anaknya, kulihat si anak mulai berhenti menangis. Aku diam sebentar. Entah apa yang merasukiku, namun aku malah mengikuti si ibu tersebut untuk keluar dari bus dan mencari bus yang selanjutnya. Lalu aku sambil turun sambil bersenda gurau sama si ibu. Bu, kayaknya anaknya takut sama bus deh bu, ucapku. Terus ibunya berkata, enggak mas, dia bukan takut sama bus. Dia takut sama apa yang akan terjadi. Di sana aku kebingungan. Maksudnya gimana? Apa yang akan terjadi? Terus tidak lama bus selanjutnya datang dan aku melupakan kejadian tersebut. Pikirku, ya lagi pula bus tadi membuatku merasa sesak banget. Oke, sudah. Riddle-nya sampai segitu doang. Ada keanehan di dalamnya karena si anak ini adalah anak yang beda nih. Kira-kira apa jawabannya? Gue bakal kasih kalian waktu 5 detik buat menjeda video ini dan menjawab jawaban kalian di komentar. Langsung aja, let's go! Alright, jadi jawaban ofisialnya adalah si anak kecil ini dia tuh punya indera keenam. Ibunya tuh udah mengetahui kalau si anak ini punya indera keenam, makanya dia bilang kalau anaknya ini bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Dan kenapa ibunya memilih untuk turun? Karena si anak menyebutkan kata-kata C for class. Tapi karena dia anak-anak, sebenarnya dia bisa aja bukan menyebutkan kata class. Karena clash yang terjadi di bus adalah sebuah crash alias kecelakaan. Jadi si anak ini mempunyai penglihatan kalau dia akan melihat di masa depan bus ini akan kecelakaan. Akhirnya dia menyebutkan kata clash ini karena dia masih cadel, jadi dia nyebutnya clash padahal maunya crash. Dan crash ini juga terjadi karena busnya ini yang over capacity tadi. Wah, gelo.
Mantep banget si Riddle ini. Jadi kemungkinan bisa aja bus itu mengalami kecelakaan setelah kejadian ini. Alright, lanjut ke riddle selanjutnya. Ini kalau kalian pengen beli yang kayak gini juga, ini keren banget. Dia itu pajangan kapibara yang bisa berubah jadi kayak gini karena di badannya itu ada magnetnya. Cakep deh kalau kalian mau beli juga. Klik kerja di bawah deh ya. Pokoknya setiap ada kesempatan kita jadikan cuan. Lanjut riddle berikutnya. Riddle kedua, perfect pianist. Setiap sore, aku selalu diajarkan oleh ibuku untuk bermain piano. Dia memang sangat keras saat mengajariku, karena dia adalah sosok yang bisa dibilang perfeksionis. Kalau aku tidak serius atau melakukan kesalahan dalam latihan tersebut, dia akan meneriakiku dan memberikan hukuman berat terhadapku. Sore ini, aku udah 7 kali memainkan lagu di depannya, tapi sepertinya dia masih belum puas. Lebih cepat, teriaknya kepadaku. Aku cuma bisa pasrah dan melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi semakin diteriaki, permainan pianoku justru semakin kacau. Ini sudah menjadi kali ke-8 aku memainkan lagu yang sama hari ini. Meski begitu, karena tekanan, permainanku sangat hancur saat itu. Ayahmu pasti sangat malu melihatmu sekarang. Ayo yang benar, lebih cepat, teriaknya lagi. Aku semakin berkeringat. Pergelangan tanganku sudah terasa sangat pegal karena dipaksa bermain melewati batas kemampuanku. Lebih cepat lagi, bisa nggak sih? Teriaknya untuk kesekian kalinya. Aku selalu berusaha mencoba untuk mengikuti perintahnya. Tapi karena tekanan tersebut, akhirnya permainan pianoku benar-benar berantakan. Nada-nada yang keluar tuh sudah tidak terdengar seperti suara musik. Dan karena itu, ibu terlihat sangat kecewa dan menyuruhku untuk berhenti. Benar-benar gak berguna kamu ya. Latihanmu selesai untuk hari ini, katanya. Setelah itu, dia pergi menuju dapur. Aku terengah-engah sambil memegang ujung piano. Aku tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ibu pasti akan menghukumku. Beberapa saat kemudian, dia kembali dari dapur. Tatapannya terlihat serius. Di tangannya, ia sedang membawa sesuatu. Aku cuma bisa nunduk pasrah. 8 aja sudah susah. Besok aku harus bermain dengan 7. Riddle-nya segitu doang sih. Tapi ngeri banget ini jujur deh. Coba yang kalian dapat deh ceritanya dari riddle ini tuh keanehannya apa? Coba kalian komen di bawah. 1, 2, 3. Alright, jadi jawaban ofisialnya adalah karena ternyata ada sesuatu yang sangat mengerikan di balik latihan piano tersebut. Jadi si ibu akan menghukum anaknya dengan cara salah satu jarinya. Setiap kali dia gagal bermain piano dengan sempurna. Itulah kenapa alasan angka 8 disebutkan di dalam cerita tersebut. Hari itu si anaknya itu memainkan lagu untuk yang ke-8 kalinya. Tapi sebenarnya angka 8 juga menunjukkan jumlah jari yang masih bisa ia gunakan untuk bermain piano. Jadi mungkin dia main piano kayak gini kali ya. Jadi ketika ibunya pergi ke dapur lalu kembali dengan membawa sesuatu di tangannya, anak itu udah tahu apa yang akan terjadi. Satu jarinya akan kembali. Damn bro. Psikopat gak sih? Iya udahlah, lanjut ke riddle ketiga. Riddle ketiga, foster kid. Aku sangat membenci panti asuhan di mana tempatku tinggal. Di sini semuanya serba diatur. Sedikit saja melakukan kesalahan, aku bisa langsung dimarahi. Para suster di sini juga terkenal galak dan tidak segan melakukan kekerasan jika kami berbuat salah. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Aku sering diam-diam keluar dari panti asuhan pada malam hari untuk nongkrong di sebuah gubuk tua di dekat jalan besar di dekat panti tersebut. Sebenarnya tempat itu lebih cocok disebut pos jaga dibanding gubuk. Tempat tersebut itu sudah tidak digunakan dan atapnya udah berlubang. Jadi kalau aku berbaring di sana, aku bisa melihat bintang-bintang di langit. Entah kenapa aku merasa aku jauh lebih suka tidur di sana daripada di kasur panti. Awalnya aku selalu sendirian di tempat itu. Hingga suatu hari, aku mulai ditemani oleh Riley. Jadi Riley adalah seorang pemuda dari desa sebelah yang juga sering keluar rumah pada malam hari. Dia bilang kalau dia juga memiliki orang tua tiri yang sangat jahat dan dia membenci tinggal sama mereka. Mungkin karena memiliki kehidupan yang hampir sama-sama menyebalkan, kami akhirnya berteman. Sejak saat itu, kami sering menghabiskan malam bersama di pos jaga tersebut. Kami mengobrol tentang kehidupan masing-masing dan mengeluh tentang betapa menyebalkannya hari-hari yang kami jalani. Semakin lama, aku merasa kami memiliki terlalu banyak kesamaan. Rasanya seperti kami itu memang ditakdirkan untuk menjadi sahabat bersama. Riley bahkan sering bercanda tentang keinginannya untuk leher orang tua tirinya, lalu pergi sejauh mungkin dari rumahnya. Iya, aku biasanya cuma bisa tertawa mendengarnya. Kami memang sering bercanda dengan dark joke seperti itu sambil merokok di tengah gelapnya malam. Tapi malam ini berbeda.
Saat aku sampai di pos jaga, Riley tidak ada di sana. Sebagai gantinya, aku menemukan sebuah catatan yang diletakkan di lantai dan ditahan menggunakan batu, yang isinya, "Ayo kita pergi sejauh mungkin malam ini. Keluarlah dari panti sebelum jam 12. Nanti aku urus sisanya." Aku terdiam membaca catatan tersebut. Wah, ini serius nih. Gila, dia bener-bener serius nih di pikiranku. Tapi karena aku tertarik dengan ajakannya, aku kembali ke panti untuk mempersiapkan diri. Tepat pukul 23.50, aku mulai menyelinap keluar. Aku membawa sedikit uang yang kuambil dari teman sekamarku, si Jonathan, serta sebatang rokok terakhir yang rencananya akan kunyalakan setelah berada di luar. Aku keluar melalui jendela dan akhirnya berhasil menginjakan kaki di tanah di luar panti. Aku mengeluarkan rokok dari saku dan berniat menyalakannya. Namun sebelum sempat menyalakan korek, tiba-tiba tercium bau yang sangat menyengat dari arah dinding panti. Karena bau tersebut, aku jadi mengurungkan niatku untuk merokok di panti tersebut. Karena ini adalah rokok terakhir, aku harus mengisapnya dengan nikmat. Pikirku, ya sebaiknya aku akan merokok di tempat lain, jauh dari panti saja. Sudah, riddle-nya kelar, kira-kira apa yang aneh? Ini masuk ke riddle yang medium hard kayaknya, karena cukup mind blowing juga jawabannya. Tapi kalau kalian bisa jawab, coba jawab di komentar. Gue kasih waktu 5 detik buat menjeda videonya. 1, 2, 3. Alright, jadi jawaban ofisialnya adalah Riley berniat serius dengan ajakan tersebut. Sebenarnya si Riley sudah membunuh orang tua tirinya. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dan mengajak si Aku untuk ikut bersamanya. Riley ini kan tahu ya betapa tersiksanya si Aku berada di dalam panti tersebut. Itulah alasan kenapa si Riley ini malah ngasih sebuah surat dari banding dia yang datang sendiri ke pos jaga malam itu. Karena dia udah men-set up semuanya. Di jam 12, Riley akan panti asuhan tersebut. Itulah kenapa Riley meminta untuk si Aku untuk keluar sebelum jam 12. Dan benar aja si Aku keluar jam 23.50. 10 menit lagi Riley akan menyalakan api tersebut. Itulah yang dimaksud aku akan mengurus semuanya. Jadi saat si Aku keluar dari jendela, dia pengen nyalain rokok dan gak jadi, itu karena bau bensin yang terlalu menyengat di area tersebut. Maksudnya kalau misalnya dia pengen ngerokok dan baunya nggak enak, ya udah ngerokok aja nggak sih? Tapi kalau bau bensin, lu berani ngerokok dekat bau bensin? Dan akhirnya ya Riley membunuh keluarganya dan juga membakar panti asuhan. Lalu mereka hidup berdua bersama di Jerman kali. Alright, jadi itu adalah 3 riddle yang gue kasih share ke kalian kepada pengikut generalnya. Dan riddle keempat itu khusus untuk pelanggan karena isinya tuh cukup mengerikan. Ini adalah riddle keempat. Pisau hijau. Sudah 4 hari, istriku tidak mau berbicara denganku. Aku sendiri nggak tahu apa yang membuatnya begitu marah. Padahal kalau dipikir-pikir, pertengkaran kami itu sebenarnya sangat sepele. Oke, segitu dulu konten riddle kita hari ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you in the next video and goodbye.